Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini yakni surat Al-An'am ayat 139. Al-An'am 139. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata. Wa qalu, dan mereka telah berkata. Ma fi butuni hazil an'am, dan mereka telah berkata apa-apa yang berada di perut hewan ternak ini khalisatun lizukurina, khusus untuk laki-laki kami, wa muharramun ala azwajina, dan haram atas pasangan-pasangan kami, dan haram atas wanita kami. Wan iyyakum maitatan, dan jika ada dia itu adalah bangkai mati, maitatan, fahum fihi syuraka'u, maka mereka di dalamnya bersekutu. Pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Sama-sama boleh memakannya. Sayajzihim wasfahum, kelak nanti Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan mereka, wasfahum, terhadap mensifati mereka, terhadap ketetapan-ketetapan mereka. Kelak nanti Allah akan memberikan ganjaran, balasan. Innahu, sesungguhnya Allah, hakimun, maha bijaksana, alimun, lagi maha mengetahui. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 139. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam penafsirannya dikemukakan qala Abu Ishaq As-Subai'i, telah berkata Abu Ishaq As-Subai'i an Abdullah bin Abil Huzail, dari Abdullah bin Abu Huzail, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi ini sumbernya adalah Ibnu Abbas. Berkaitan dengan ayat wa qalu ma fi butuni hazil an'am khalisatun lizukurina. Jadi yang dimaksud di sini adalah qala al-labanu. Jadi yang dimaksud dengan apa-apa yang berada di perut hewan ternak ini khusus untuk laki-laki kami, maksud daripada ayat ini menurut Ibnu Abbas al-labanu, yakni air susu. Air susu. Wa qala Aufi an Ibni Abbas, dan juga telah berkata Aufi dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas pula ini. Dari Ibnu Abbas. Wa qalu ma fi butuni hazil an'am
khalisatun lizukurina bahwa al-labanu. Jadi dikemukakan bahwa ayat tersebut adalah ma fi butuni hazil an'am adalah al-labanu, air susu. Kanu yahrumunahu ala inasihim, di mana ya mereka mengharamkan air susu tersebut ala inasihim atas perempuan-perempuan mereka. Jadi nggak boleh meminumnya. Wa yasrabuhu zakaronuhum, dan laki-laki mereka boleh meminum air susu tersebut. Ya. Jadi sumbernya juga sama dari Ibnu Abbas. Wa qala as-Sa'bi al-Bahirah. Kalau as-Sa'bi telah berkata, kalau as-Sa'bi ini adalah berkaitan dengan al-Bahirah. Kemarin kita pada ayat sebelumnya telah membahas tentang masalah Bahirah. La yakulu min labaniha illa rijala. Tidaklah layakulu ay layasrobu, tidaklah meminum daripada air susu Bahirah illa rijala, kecuali orang laki-laki, kaum pria. Sama tuh dengan yang tadi ya, dari sumbernya Ibnu Abbas. Wa in mata minha sayun, dan jika mati Bahirah itu akalahu rijalu wa nisa'u, maka kaum laki-laki dan perempuan boleh memakannya. Jadi kalau Bahirah tadi mati, maka laki-laki dan perempuan boleh memakannya. Wa kaza qala Ikrimatu wa Qatadatu wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan seperti ini jugalah telah berkata Ikrimah dan Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jadi sekali lagi, yang boleh meminum air susu daripada Bahirah tersebut adalah laki-laki, dan jika mati Bahirah itu, maka kaum laki-laki dan perempuan boleh memakannya. Nah, ini adalah satu pendapat. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, wa kanatis satu iza waladat zakaran zabahuhu. Ini ada satu riwayat, ada satu cerita, dan adalah kambing, dan adalah kambing idza waladat zakaran, apabila dia beranak. Kambing itu melahirkan laki-laki, anak kambing yang laki-laki. Zabahuhu, maka mereka menyembelihnya. Wa kana lil rijali dunan nisa, dan anak kambing yang disembelih tadi sesudah besar kemudian disembelih lil rijali, untuk laki-laki, dunan nisa, bukan untuk perempuan. Dan jika adalah dia melahirkan anak kambing perempuan, maka dibiarkan, tidak disembelih. Dibiarkan, tidak disembelih. Jadi yang disembelih adalah anak kambing laki-laki, dan itu untuk kaum laki saja. Wa in kanat mayyitatan,
dan jika ada anak kambing tersebut mati, ya, mayitatan bangke. Dan jika ada anak kambing itu mati, fahum fihi suraka'u, maka mereka laki-laki dan perempuan bersekutu di dalamnya. Artinya mereka laki-laki dan perempuan boleh memakan anak kambing yang mati tadi. Fanahallahu an zalika, maka kemudian Allah melarang daripada yang demikian itu. Wa kaza qala as-Sadi, dan seperti ini juga telah berkata Imam As-Sadi. Jadi dalam penafsiran ayat itu bisa timbul berbeda-beda. Sekali lagi namanya juga penafsiran. Ya. Tapi intinya mereka mempunyai spirit yang sama daripada penafsiran ayat tersebut. Meskipun yang satu berkaitan dengan bahiro, kemudian ada tadi cerita masalah air susu, kemudian yang lainnya bercerita tentang kambing dan anak kambing. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abul Aliyah wa Mujahid wa Qatadatu fi qaulillahi, dan telah berkata Imam Abu Aliyah dan Mujahid dan juga Imam Qatadah. Ini nama-nama yang kita sebutkan ahli tafsir semua, Pak D. Para mufasir semua. Mereka berkata tentang firman Allah, saya jazihim wasfahum. Kelak nanti Allah akan memberikan balasan berkaitan dengan ketetapan mereka, ai qaulahumul kaziba fi zalika, yaitu tentang perkataan-perkataan mereka yang dusta. Ya, yang ini halal, yang ini haram. Itu perkataan yang dusta. Ya, jadi kalau Abu Aliyah, Mujahid dan Qatadah menafsirkan wasfahum di sini adalah qaulahumul kaziba, yaitu perkataan mereka yang dusta. Nanti Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berkata demikian. Yakni ka qaulihi ta'ala, yakni sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai dengan 117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba, dan janganlah kalian mengatakan bagi apa-apa yang disebut-sebut lidah-lidah kalian secara dusta. Jangan kalian katakan haza halalun, yang ini adalah halal, wa haza haramun, dan yang ini adalah haram. Litaftaru 'alallahil kaziba, untuk kalian mengada-adakan kebohongan atas Allah, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kaziba, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas Allah, la yuflihuna, mereka tidak akan beruntung. La yuflihuna, mereka tidak akan bahagia. Mataun qalilun, adalah yang demikian itu kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Nah seperti itu. Jadi dilarang mereka untuk mengatakan sesuatu yang dusta. Haza halalun wa haza haramun, yang ini halal, yang ini haram. Enggak boleh, Allah
Dilarang. Karena memang Allah tidak mensyariatkan yang demikian itu. Kemudian perhatikan ayat di penghujung ayat, innahu hakimun alim. Innahu hakimun, sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Imam Ibnu Katsir mengemukakan di sini fi af'alihi wa aqwalihi wa syarra'ihi wa qadarihi. Jadi sesungguhnya Allah itu maha bijaksana di dalam pekerjaan-pekerjaannya Allah. Allah tidak menjatuhkan siksa tanpa sebab, atau Allah tidak akan menjatuhkan siksa yang tidak setimpal atau yang bukan pada tempatnya. Jadi ketika Allah menjatuhkan satu siksa, satu azab, pasti ada sebabnya. Karena orang itu mungkin kafir, karena orang itu mungkin mengada-adakan satu perkataan yang memang bukan dari Allah, mengadakan satu kegiatan yang tidak berdasar daripada syariat Allah, dan dia menyandarkan kepada Allah. Pasti Allah akan menyiksa seseorang karena orang itu bersalah. Dan Allah tidak akan menyiksa orang dengan yang tidak setimpal. Dan Allah tidak akan menyiksa orang yang bukan pada tempatnya. Jika itu terjadi, maka Allah itu zalim. Pasti Allah menyiksa seseorang itu dengan yang setimpal, sesuai dengan dosanya dia. Tidak dikurangin, tidak dilebihin. Dan pasti Allah menyiksa seseorang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya. Apa lo dosanya? Pasti akan disesuaikan dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Wa aqwalihi, dan Allah maha bijaksana di dalam perkataan-perkataannya Allah, di dalam firman-firmannya Allah. Coba salah satu ayat kita ambil dari Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ini ayat ini sudah terkenal Pak D. Nggih, ayat ini sudah sangat familiar. Sesungguhnya Allah tidak akan malu membuat satu permisalan tentang nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Allah enggak malu. Allah tidak akan malu membuat permisalan tersebut. Kalau itu Allah kan maha berkuasa. Mestinya kalau kita secara rasional, ngapain Allah bikin permisalan seperti nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk? Ngapain? Tapi Allah tidak akan merasa malu membuat permisalan seperti itu. Ini berarti Allah maha bijaksana, dan pernyataan itu memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Hendaknya kita manusia, orang-orang yang beriman, enggak usah malu berbuat baik meskipun sedikit nilainya, meskipun kecil nilainya. Tidak perlu merasa malu. Berbuat baiklah meskipun nilainya kecil, berbuat baiklah meskipun nilainya sedikit. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu contoh di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-26, bahwa Allah maha bijaksana dan penuh dengan hikmah di dalam perkataannya, dan sesungguhnya Allah maha bijaksana fisarra'ihi wa qadarihi, di dalam syariatnya dan di dalam takdirnya. Allah itu maha bijaksana dalam rangka menentukan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, maha bijaksana. Kalau enggak
mampu sholat diri, ya udah deh duduk aja, gitu. Kalau nggak mampu duduk, tiduran deh. Itu kan maha bijaksana, ya Pak De. Kalau nggak mampu pergi haji, ya udah nggak apa-apa. Tunggu ntar sampai lu mampu pergi haji. Manistato'a ilaihi sabila. Maha bijaksana. Betul. Ya Pak De ya. Jadi Allah itu dalam syariat itu maha bijaksana, tidak memaksa orang. Ya. Fattakullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Dan juga Allah maha bijaksana fi qadarihi, di dalam takdirnya, di dalam takdirnya. Innahu hakimun alim, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui bi a'mali ibadihi min khairin wa syarrin, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan perbuatan hamba-hambanya, daripada yang baik dan yang buruk. Allah maha mengetahui. Boro-boro perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota badan kita, kerentak di jero hati aja, ada hal-hal yang tidak baik, niat-niat yang tidak baik, Allah maha tahu. Ya Pak De. Jadi Allah itu maha tahu dalam segala hal. Allah maha mengetahui amal perbuatan hamba-hambanya min khairin wa syarrin, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Wa sayajzihim 'alaiha, nanti dan nanti kelak Allah memberikan balasan atas yang demikian itu dengan balasan yang lengkap, dengan balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita Al-An'am ayat 139. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.